Sebenarnya pada saat anak melakukan KSE, kita juga melakukan KSE. Nah, sambil saya bukakan ininya, karena saya lupa tadi belum mempersiapkan, mohon maaf. Saya ingin diskusi sebentar dengan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau kita sedang mengajar itu saya yakin semuanya juga melakukan hal yang sama, yaitu kadang kan kita menghadapi anak-anak itu kan tidak sama nih, berbeda-beda kondisinya. Bagaimanakah Bapak Ibu jika menghadapi situasi anak-anak itu istilahnya membuat kita naik iya, atau emosi? Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Ini kalau ini kan KSE-nya untuk anak, tapi saya pengen juga kita belajar juga. Kalau Bapak Ibu misalkan menghadapi anak yang yang membuat kita itu naik, iya, atau emosi, saya harus menyampaikan begitu. Nah, itu apa yang dilakukan Bapak Ibu jika Bapak Ibu menghadapi emosi tinggi di dalam diri Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu lakukan apa? Bapak Ibu, saya pengen diskusi. Mengelola emosi, menahan diri. Menahan diri, oke. Pak Ari, bagaimana cara Pak Ari menahan dirinya? Kalau Istighfar. boleh diceritakan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gitu ya. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya paling bilang ya Allah sambil apa ya? Ngelus dodo. Oke. Karena kan kita otomatis nggak mungkin tangan kita main gitu, kan kita nggak boleh itu. Nah, iya. Jadi nanti ke depan untuk sesi berikutnya kita masih KSE. Jadi saya ini mencari materi yang menurut saya tidak berat gitu Bapak Ibu, karena kondisi kita tergantung waktunya. Untuk besok ke depan ada PSE sesi 2. Jadi nanti bagaimana cara kita memasukkan KSE ini di RPP, dan juga di sini ada dijelaskan bagaimana kita diberi tips untuk mengelola emosi diri. Jadi di sini yang saya juga belajar dari sini, dimana diajak itu untuk mindful atau intinya apa ya, mengelola diri kita. Jadi diajar itu kita disuruh nafas panjang gitu. Jadi kalau emosi kadang-kala yang nggak nafas panjang udah ketendang yang lain gitu ya. Nafas panjang menelan nafas, dan mungkin itu tidak banyak yang yang dilakukan Bapak Ibu, karena tidak semuanya Bapak Ibu itu mudah tersulut emosi, karena kita sendiri-sendiri banyak yang tingkat kesabarannya itu tinggi. Kalau saya pribadi itu mungkin saya lebih ke yang nggak sabaran, jadi saya juga melakukan itu. Di sini contoh perilaku atau kompetensi yang merupakan sosial dari emosional anak. Jadi misalkan mereka menunjukkan kesadaran diri itu apabila menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Contohnya kayak gitu, ini contoh-contohnya. Dia bisa menggabungkan identitas pribadi dengan identitas sosial. Oh, ini saya pribadi, dia sosial. Kemudian dia mampu mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. Seperti itu. Kemudian mengidentifikasi emosi-emosi. Nah, ini nanti yang kalau ini sepertinya saya tidak perlu menjelaskan. Besok tinggal saya share, kita belajarnya itu hanya saya membantu Bapak Ibu untuk memasukkan contoh-contoh kegiatan ini atau kompetensi ini di RPP, karena saya yakin tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah paham semua. Betul kan, Gil? Iya, alhamdulillah kalau gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Intinya kalau kita sudah selesai, ini materi dari saya sudah sampai di sini dulu.
Kalau mau ada yang ditanyakan monggo, tidak ya kita langsung kondur.